Waktu itu, Umar Al-Faruq dirundung kegundahan. Kegundahan seorang ayah ketika melihat anak perempuannya menyapih duka. Seraut wajah Hunais bin Huzaifah, sang suaminya yang syahid di perang Badar, selalu hadir dan menjadi igawan. Wajah nan memutar ulang segala kisah cinta. Hanya Quran menjadi pelerai dukanya waktu itu. Sebab beliau percaya tidak satu pun jiwa manusia kecuali dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla dan pasti akan kembali ke hadiratnya. Umar bin Khattab membawa segala harap kepada Abu Bakar Siddiq. Ia tawarkan kepada Abu Bakar agar Hafsah putrinya dijadikan salah satu tulang rusuknya. Abu Bakar hening tanpa jawaban. Gundah dan gelisah masih bergelayut di dada Umar bin Khattab. Setelah Abu Bakar, kepada Utsman bin Affan ia meluruhkan segala cemas. Tapi Utsman bin Affan menapi dengan lunak. "Aku belum ingin menikah kembali," begitu katanya. Sempat Umar bin Khattab merasakan kekecewaan. Hingga ia adukan kepada sang baginda Rasulullah. Begitu sabar Rasulullah mendengarkan segala keluh Umar Al-Faruq. Lalu bersabda dengan tulus, "Hafsah akan dinikahi oleh seseorang yang lebih baik dari Utsman. Dan Utsman akan menikahi orang yang lebih baik daripada Hafsah." Kemudian Rasulullah menikahi Hafsah binti Umar bin Khattab. Begitu pula Utsman bin Affan pun menikahi putri Rasulullah, Ummi Kulsum. Sungguh kisah ini dahsyat indahnya. Jiwa-jiwa yang tuluslah dapat memetik hikmah dari kisah ini. Kita tahu Rasulullah menikah bukan karena syahwat. Ada pesan kemanusiaan. Pilihannya menapak pada tujuan syariat. Al-Jurjawi dengan lugas menitakan itu dalam karyanya Hikmatut Tasri' wal Falsafatuhu. "Hafsah, sungguh engkau adalah istri Rasulullah. Separuh hati Rasulullah telah engkau curi." Karenanya Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, "Di antara istri-istri Nabi, dialah yang menyamai kedudukanku. Kendati riak-riak cemburu menerpa dan menerjang, tapi engkau tetap dihormati selayaknya Rasulullah menghormatimu, duhai Hafsah." Rasulullah juga manusia biasa. Pernah satu kali beliau menceraikanmu, membuat hatimu remuk redam. Allah Ta'ala pun mengutus malaikatnya, Jibril alaihissalam. Sang malaikat datang membawakan pesan dan menyebutkan sejuta kebaikan dalam dirimu. Dia itu ahli puasa, sholat malam, dan dia adalah istrimu di sisi Allah Ta'ala. Begitu kata Jibril kepada sang Nabi. Ba'da itu, Rasulullah pun menyesal dan kembali rujuk kepadamu. Di mata para sahabat engkau adalah wanita dengan kedalaman ilmu dan sebaik-baik pemahaman serta setinggi-tinggi ketakwaan. Dirimu tak hanya menjadi istri terindah Rasulullah, tapi juga menjadi guru bagi para sahabat penghafal hadis dan tauladan bagi sahabat ahli ibadah. Dari dirimulah sang Khalifah Abu Bakar menyalin lembaran-lembaran Al-Quran. Engkaulah wanita penjaga Al-Quran, wahai Hafsah. Bukan tanpa alasan Abu Bakar memilihmu sebagai rujukan tatkala menyalin Al-Quran. Ia tahu dalam dirimu terkumpul kebaikan dan sifat mulia. Engkau wanita penuh takwa dan ahli puasa, dan pandai baca tulis, kemampuan yang amat langka waktu itu. Pada tahun 41 Hijriah, Madinah diselimuti mendung duka. Kabar bahwa engkau wafat menyebar ke seantero Madinah. Sahabat pun berdatangan. Wanita sang penjaga Quran telah pergi ke kampung keabadian. Dalam duka teramat dalam, Abu Nuaim berkata,
wanita ahli puasa, sholat malam, selalu menegur nafsu lawamanya Hafsah binti Umar bin Khattab. Ia pewaris lembaran-lembaran yang menyatukan Al-Quran, pergi untuk suami, kekasih, dan nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, Rabb pemilik segala jiwa, rahmati Hafsah binti Umar, angkat derajatnya. Begitu pula angkat derajat kami yang membaca segala kisah kebaikan dan kemuliaan Hafsah binti Umar. Ampuni kesalahan kami, sebagaimana Engkau ampuni segala khilaf Hafsah binti Umar. Amin, Allahumma amin.